Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Semangka Kuning. Dulu di Kalimantan Selatan ada seorang nenek yang sudah tua. Mbok Enam namanya, bekerja hanya mencari rumput di hutan. Sudah lama sekali Mbok Enam ingin mempunyai seorang anak, tapi dia hanya seorang nenek miskin. Lagi pula sudah tua, mana bisa ia mendapatkan anak. Pada suatu hari sehabis mengumpulkan rumput di hutan, Mbok Enam duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, beban hidupku agak ringan sebab ada yang membantu bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Enam muncul sosok bertubuh besar dan wajahnya tidak terlihat. Mbok Enam takut melihatnya. Lalu sosok itu berkata, "Hai Mbok Enam, kamu mengingatkanku anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu," kata sosok dengan suara keras. "Benarkah?" tanya Mbok Enam. Rasa takutnya mulai menghilang. "Benar, tapi ada satu syarat. Kalau anakmu sudah berusia 17 tahun, kau harus memintakan kepadaku." Setiap hari Mbok Enam menyirami biji semangka itu. Ajaib, 2 minggu kemudian tanamannya itu sudah berubah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah semangka yang tumbuh, ada suatu buah yang sangat besar, warnanya kekuningan. Kalau ditimbang sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Enam sangat tertarik pada buah semangka itu. Yang besar itu ia memetiknya dan membawa pulang buah yang paling besar itu. Sampai di rumah, Mbok Enam mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Ajaib, ternyata ada orang bayi perempuan yang sangat cantik. Ternyata sosok itu sudah berbohong dengan Mbok Enam. Sekarang aku punya anak perempuan. Aduh, senangnya hatiku. Mbok Enam sangat menggembira. Ia menamakan bayi mungil itu Semangka Kuning. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Semangka Kuning tumbuh menjadi seorang gadis balita. Mbok Enam sangat menyayangi Semangka Kuning. Pagi itu sangat cerah. Mbok Enam dan Semangka Kuning bersiap pergi ke hutan mencari rumput. "Hai Mbok Enam, keluarlah, aku datang untuk menagih janjimu," kata sosok itu. Gambaran seluruh tubuh Mbok Enam cepat-cepat ia memeluk Semangka Kuning, lalu membisikkannya agar gadis itu sembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Mbok Enam keluar menemui sosok itu. "Aku tahu kedatanganmu kemarin untuk mengambil Semangka Kuning. Berilah aku waktu 3 tahun lagi. Kalau Semangka Kuning aku berikan sekarang tentu kurang lezat untuk dimakan, tubuhnya masih kecil." "Benar juga, baiklah, 3 tahun," ancam sosok itu. Sambil tertawa, sosok itu pergi meninggalkan rumah Mbok Enam. Mbok Enam menghela napas lega. Kemudian dia masuk ke rumah menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. "Anak, keluarlah, sosok itu sudah pergi." 3 tahun kemudian Semangka Kuning sudah dewasa. Wajah semangka cantik, kulitnya kuning langsat. Tapi Mbok Enam cemas jika teringat akan janji kepada si sosok itu. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Semangka Kuning dalam hati. Dia teringat akan pesan ibu. Cepat diambil biji timun yang mengembuskan, lalu dikuburkan di sekitaran sumber. Ajaib, biji semangka itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Sosok itu berhenti melihat buah semangka terlempar di depannya. Buah timun itu akan dapat menambah tenagaku," kata sesuai saya. Tidak ingin menangkap Semangka Kuning, ia harus berlari kencang menjauhinya. "Tidak mengapa, bocah kecil, lari sekuat tenagamu. Toh nanti akan kudapat mengurusi." Lalu ia mencoba timun-timun itu sekali dengan 2 daun yang masih muda. Dengan rakus ia segera melompat buah yang ada sampai tak ada sisa.
Habis sudah sekarang tenagaku kuat, aku pasti dapat menangkap gadis kecil itu. Semangka kuning melempar isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah si sosok. Tiba-tiba saja berbentuk lautan lumpur yang mendidih. Sosok itu terkejut sekali dalam seluruh tubuhnya di lautan lumpur. Dengan segala upayanya ia berusaha menyelamatkan dirinya. Meronta-ronta tapi usahanya sia-sia untuk pelan-pelan tanggungan terbesar. Semoga semangka kuning, tolonglah aku berjanji tidak akan menamakanmu. Sosok itu meminta belas kasihan, tapi lumpur panas itu menelan tubuh si sosok. Kini semangka kuning bisa menapis selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan nampak Mbok Enam berlari ke arah semangka kuning. Kira wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Syukur anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Mbok Enam setelah saling mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan.